Mana nih mana kelompok paling keren, kelompok paling keren ada di kelompok 3. Mana nih mana kelompok paling setia, Kelompok paling setia ada di kelompok 3. Kelompok 3 oke, kelompok 3 oke, kelompok 3 is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua serta kuliah perencanaan pembelajaran anak usia dini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil materi kami, yaitu tentang analisis kurikulum Merdeka PAUD dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Lili Mulyani MPD. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama saya sendiri sebagai moderator Hilwadini Hayatul Awiyah, yang kedua Fahmawati, yang ketiga Hora Al-Khairi, yang keempat Husnul Khatimah, yang terakhir Istiano Rizka. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu tentang analisis kurikulum Merdeka PAUD yang akan dipresentasikan oleh Husnul. Kepada Husnul disilahkan. Terima kasih moderator. Baik, saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu analisis kurikulum Merdeka PAUD. Yang pertama ada pengertian kurikulum Merdeka. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19 yang berbunyi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Merdeka Belajar merupakan satu bentuk proses pendidikan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada guru maupun pada anak untuk menemukan cara dalam tujuan pengembangan potensi dengan mengaitkannya dengan lingkungan dan budaya sekitar. Selanjutnya, kurikulum Merdeka ini berfokus pada pembelajaran karakter yang berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk mewujudkan generasi yang berkarakter dan unggul dengan berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Husnul. Materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik kurikulum Merdeka di PAUD yang akan dipresentasikan oleh Haura. Kepada Haura disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai karakteristik kurikulum Merdeka di PAUD, ada menurut Kemendikbud pada tahun 2022 mengatakan bahwa ada 7 karakteristik utama dalam kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Yang pertama yaitu menguatkan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses belajar. Kemudian yang kedua, menguatkan relevansi PAUD sebagai fase fondasi anak dalam menjalani jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, menguatkan kecintaan pada dunia literasi dan demokrasi sejak dini. Kemudian yang keempat, adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, proses pembelajaran dan asesmen yang lebih fleksibel dari kurikulum sebelumnya. Kemudian yang keenam, hasil asesmen digunakan sebagai pijakan guru untuk merancang suatu kegiatan bermain. Kemudian yang ketujuh, kita menguatkan peran orang tua sebagai mitra dalam satuan pembelajaran anak. Selanjutnya, materi tentang kelebihan dari kurikulum Merdeka di PAUD, ada menurut Rijal pada tahun 2022 mengatakan bahwa kurikulum Merdeka itu dicetuskan oleh pemerintah sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, di mana pada kurikulum Merdeka ini mempunyai kelebihan. Ada 3 kelebihan, yaitu yang pertama lebih sederhana dan mendalam, di mana dalam konsep pemberian materi kepada anak itu lebih mendalam dan lebih esensial, dan lebih mengaitkan kepada permasalahan yang ada di dalam kehidupan anak, sehingga materi-materi yang disajikan oleh guru bisa diserap oleh anak dan diterima baik oleh anak. Yang kedua yaitu lebih merdeka, di mana pada proses Merdeka Belajar itu sendiri memberikan kemerdekaan kepada guru dalam merancang suatu kegiatan pembelajaran dan capaian pembelajaran peserta didiknya. Kemudian pada kurikulum Merdeka itu sendiri juga memberikan kemerdekaan kepada peserta didik dalam menentukan kegiatan yang disukai oleh anak atau diminati oleh anak itu sendiri. Yang ketiga yaitu lebih relevan dan interaktif, di mana salah satu model pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum Merdeka yaitu model proyek, di mana model proyek ini dapat digunakan untuk membuat anak lebih aktif dalam proses pembelajarannya dan lebih mengetahui ilmu pengetahuan yang ia lakukan. Karena pada model proyek ini anak langsung terjun untuk melakukan kegiatan tersebut dan bisa dikaitkan dengan isu-isu yang ada di sekitar anak. Sekian materi yang saya presentasikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Haura. Untuk materi selanjutnya yaitu asesmen dalam kurikulum Merdeka yang akan dipresentasikan oleh Rizka. Kepada Rizka disilakan.
Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang asesmen di dalam kurikulum Merdeka. Ada beberapa prinsip asesmen yang perlu dipahami dalam kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama, asesmen merupakan bagian yang terpadu dan tidak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran. Yang kedua, rancangan dan pelaksanaan asesmen disesuaikan dengan fungsi asesmen. Yang ketiga, rancangan pada asesmen bersifat adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik yang disusun bersifat sederhana dan informatif. Yang kelima, hasil asesmen juga digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, kendala yang dihadapi pada implementasi kurikulum Merdeka di PAUD. Kebanyakan dari guru-guru masih beranggapan bahwa fungsi utama dari kurikulum ini adalah hanya dengan mengajar dengan pendekatan yang diseragamkan. Adapun upaya untuk mengubah pola pikir ini yaitu dengan cara pelatihan, namun masih banyak guru-guru yang memilih untuk mempelajari tentang kurikulum secara otodidak melalui internet. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizka. Untuk materi yang terakhir, yaitu tentang implementasi kurikulum Merdeka di PAUD yang akan dipresentasikan oleh Fahma. Kepada Fahma, disilakan. Implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum pendidikan mengikuti perubahan kebijakan pendidikan dari nasional. Implementasi kurikulum Merdeka di sekolah, terutama pada pendidikan dan akademi, berisi kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau UP5 yang berbasis pada kegiatan proyek. Metode pembelajaran berbasis proyek diklasifikasikan menjadi 4 tema kegiatan umum, yaitu tema Aku Sayang Bumi, tema Aku Cinta Indonesia, tema Bermain dan Bekerja Sama, dan tema Imajinasiku. Keempat tema tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proyek yang dilaksanakan dapat menginternalisasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada anak bangsa. Baik, terima kasih kepada Fahma yang telah mempresentasikan materi terakhir tentang implementasi kurikulum Merdeka di PAUD. Sekian materi dari kelompok 3 tentang analisis kurikulum Merdeka PAUD.